Teman-teman iDation, kita ketemu lagi ya. Kali ini ada di InnoShare yang ketiga kalinya. Masih bersama saya Rara Kalesaran. Ya, untuk teman-teman iDation pada InnoShare yang ketiga kali ini ya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang Editor-in-Chief National Geographic Indonesia mengenai transformasi digital dalam kesenian wayang. Ya, wayang orang daring sinarning pagebluk. Ini agak-agak menarik ya. Wayang orang tapi daring. Oke, nanti kita akan bahas. Tapi seperti kita ketahui memang kalau industri seni, pertunjukan lebih-lebih gitu ya, ini mengalami dampak yang luar biasa di masa pandemi seperti saat ini. Bisa dibilang terguncang hebat begitu ya. Terhitung sejak bulan Maret hingga April 2020 nih teman-teman iDation, terdapat 234 acara seni yang batal atau juga ditunda karena COVID-19. Hal ini ya teman-teman iDation tentunya menjadi masa yang berat untuk para pelaku seni. Nah, salah satu yang terdampak juga adalah wayang orang Barata. Nah, sesuai dengan nama sebutannya nih teman-teman iDation ya, wayang ini tidak lagi dipergelarkan dengan memainkan boneka-boneka wayang gitu ya. Tetapi ini menarik ya, menampilkan manusia sebagai penggantinya, pengganti boneka-boneka wayang tersebut. Nah, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 yang lalu, Wayang Orang Barata bekerja sama dengan National Geographic Indonesia dan Pertamina ini menyelenggarakan wayang orang daring pertama di Indonesia. Nah, pentas ini berdurasi 20 menit ya dan berhasil memecahkan rekor dan juga mendapatkan penghargaan Muri. Kadang-kadang kita mikir ya, mungkin nggak sih hal-hal yang seperti ini terwujud gitu ketika sebelum pandemi? Nggak kepikiran gitu ya. Nah, lalu sebetulnya bagaimana wayang orang daring ini mampu mendapatkan rekor Muri dan juga cerita-cerita di balik pembuatannya? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang bersama dengan yang tadi sudah saya sebut di awal, Editor-in-Chief National Geographic Indonesia. Dan sudah bersama saya saat ini ada Mas Didi Kaspi Kasim. Selamat pagi, Mas Didi. Pagi, Rara. Pagi. Apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan menuju ke masalah wayang orang tadi. Ini menarik, Mas Didi ya. Ini Iya, iya. wayang orang daring, begitu ya. Mhm, mhm. Kemudian ini melalui aplikasi apa nih, Mas? Pakai Zoom, Pakai nggak ada, Zoom. iya, jadi nggak ada aplikasi yang spesial dibuat untuk pertunjukan wayang. Makanya sebenarnya eh, intinya adalah itu sih, Ra, sebenarnya bagaimana kita memanfaatkan yang ada. Kita nggak nge-create sesuatu yang baru, kita nggak membutuhkan sebuah persiapan yang terlalu panjang, tapi kita di depan kita nih sekarang punya apa sih, dan sebenarnya itu yang kita coba gali dan kita manfaatkan untuk bisa langsung quick win gitu kan sebenarnya gitu ya, tanpa harus, kalau misalnya kita mendevelop sebuah program aplikasi gitu butuh berapa lama untuk nge-build-nya gitu, sementara Yes. dampak pandemi terhadap teman-teman pelestari budaya itu udah terlalu dalam gitu menurut kami. Oke, kita tarik mundur Mhm. dulu. Iya, Idenya, iya. Mas Didi. Bisa diceritakan nggak Oke. nih bagaimana ide wayang orang daring ini bisa ketemu dan prosesnya sampai dengan jadi? Idenya gini, jadi waktu awal itu kita kan berpikir bahwa kita itu media bukan hanya sebagai sumber berita gitu ya, tapi Mhm, kita bukan hanya sebagai penyedia informasi, tapi juga sebenarnya kan kita berfungsi sebagai kontrol sosial. mhm. Bagaimana kita bisa memperhatikan permasalahan-permasalahan sosial yang hari ini berada di tengah-tengah masyarakat kita gitu ya. Iya. Sehingga pada waktu itu kita di redaksi berpikir apa, kita bisa berfungsi apa Mhm, di mhm. society ini, di masyarakat ini ketika kita sedang dihadang permasalahan pagebluk yang namanya COVID-19 gitu kan. Waktu itu sedang ramai-ramainya membicarakan tentang kontribusi terhadap teman-teman ojek daring. Kalau Oke. ingat gitu ya, ada gerakan-gerakan yang kasih tips lebih, beliin makanan gitu ya. Itu kan salah satu sosial-sosial movement yang ada di kita hari ini gitu ya kan. Sementara kita sama-sama tahu netizen kita ini kan sangat mau bergerak bila itu adalah menyangkut tentang permasalahan sosial, apapun lah. Kita tuh guyup banget gitu ya, masyarakat kita tuh masyarakat guyup. Jadi ketika ada satu permasalahan, ada postingan tukang nasi uduk di Condet yang kesusahan, itu ditaruh di Twitter, wah langsung ada sumbangan banyak dan segala macam. Yes, Sehingga yes. data insight itu yang kita pakai bahwa sebenarnya kita bisa butuh trigger, Mhm, ada mhm. butuh pihak-pihak yang menjadi pemicunya gitu.
Nah, kami mencoba untuk melihat hal lain karena ojek daring sudah begitu banyak yang sudah begitu banyak yang berkontribusi terhadap mereka-mereka gitu. Nah, siapa nih hari ini yang belum mendapatkan uluran tangan bantuan untuk bertahan hidup di tengah pandemi? Nah, kami ketemu satu permasalahan yang pelestari budaya gitu. Jadi kami menemukan tadi tuh kan Rara juga udah bilang ya bahwa ada sekian banyak pertunjukan yang tidak bisa dilangsungkan, Betul. ada rumah-rumah seni atau galeri-galeri yang tidak bisa didatangi gitu ya. Mhm. Sementara di belakang layar budaya kita itu dihidupi oleh manusia-manusia yang pendapatannya hanya dari itu. Tidak Mhm. kebanyakan dari mereka mungkin yang mereka tahu hanya bekerja untuk seni gitu. Jadi memang Mhm. tidak punya pendapatan lain. Mhm. Nah, kalau bicara itu, lalu kemudian kami berusaha melihat di sekeliling kita dulu deh, di kawasan kita terdekat tuh kita ada Mhm. apa sih, karena kebetulan National Geographic ada di Jakarta, lalu kita ketemu sama Sanggar Wayang Orang Barata di Senen, di Jakarta Pusat. Gitu. Nah, Oke. cari tahu, ternyata ya ada sekitar hampir 200 orang loh yang selama 3 bulan itu tidak punya pendapatan gitu, Mhm. tidak bisa manggung. Pendapatan mereka sebelumnya itu adalah setiap weekend atau setiap hari mereka melakukan pertunjukan dan mereka hanya mendapatkan pendapatan itu dari harga tiket masuk. Nah, hari ini Oke. kan nggak bisa. Dari Pemprov DKI kan juga PSBB menghalangi untuk pertunjukan-pertunjukan itu dilangsungkan. Iya. Jadi emang ya udah kita berpikir keras tuh ini ada 180 orang bagaimana caranya. Sebenarnya kita nggak mau gampang sih sebenarnya kalau misalnya kita nyari mitra gitu ya untuk sumbangan ngirim uang itu selesai gampang lah buat kita itu mudah gitu dilakukan. Mhm. Tapi kita pengen bagaimana caranya mereka bisa berdiri di atas dua kaki mereka tanpa mengulurkan tangan di atas dan menunggu tangan dari atas gitu ya, sehingga memang yuk kita mikirin caranya supaya teman-teman ini bisa punya sebuah exit plan yang sustainable, yang keberlangsungannya tinggi gitu. Nah, salah satu yang kami perhatikan adalah mereka tidak aware atau tidak terbiasa dengan Mhm. di platform digital gitu. Kita melihat sosial media asetnya sedikit, terus kemudian aktiviti digitalnya juga nggak banyak gitu ya. Terus wah ini masih ada nih yang bisa dimanfaatkan banget sebenarnya gitu ya. Mhm. Kalau kita bicara soal budaya, ketika kami melakukan banyak Zoom minar sebelumnya secara Mhm. editorial plan Mhm. itu pesertanya membludak pasti 200, 300, bahkan pernah ada sampai 700 orang gitu ya. Jadi kita ngelihat ada supply and demand. Ada Oke. supply-nya, ada demand-nya gitu kan. Wayangnya ada, pelestari Yes. budayanya ada, penontonnya Heeh. ada, tapi mereka hari ini tidak terkoneksi, tidak terhubung. Yes, itu dia. Heeh. Heeh, Akhirnya, gitu sih. ketika proses untuk, apa namanya, mereka masing-masing dari rumah nih, Mas? Iya, jadi salah satu persyaratan yang kita inginkan pada waktu itu adalah pertunjukan daring pertama ini harus Mhm. dilakukan di rumah. Kalau misalnya kita berkumpul di satu tempat dan kita syuting dari situ, itu juga Mhm. terlalu mudah. Kita nggak pengen yang terlalu mudah gitu karena Oh, menyukai tantangan ya? Justru mencari eh, tantangan. karena kan untuk berkumpul nanti ada biaya, lalu kemudian ada resiko gitu ya Betul ketika berkumpul betul. di satu tempat ramai gitu ya, itu juga menonjolkan satu masalah baru gitu. Nah, kita Mhm. Mhm. pengen sebenarnya live dari rumah masing-masing, anytime mereka mau buat pertunjukan itu bisa dilakukan tanpa harus berkoordinasi terlalu panjang atau terlalu lama gitu. Memang waktu itu kita belajarnya lama, Ra. Itu belajarnya 2 bulan lah kira-kira gitu ya kita. Kan kayak kayak misalnya teman-teman aware sama aplikasi Zoom ya. Kan Yes. kalau kayak sekarang nih kan ada kotak-kotak gitu ya, Heeh heeh. ada berapa peserta gitu. Jadi kita bisa Iya. memastikan si aktor utama ada di kotak mana, aktor kedua ada di kotak mana, lalu kemudian aktor ketiga masuk itu nanti dari kotak mana. Itu Wow. kita kita cuma mempermainkan itu sebenarnya fasilitas yang ada, fasilitas Mhm yang mhm. Zoom yang ada. Artinya kalau orang keluar dan orang masuk, kita tahu dia di attendance, dia itu hadirnya di list nomor berapa gitu. Mhm Nah itu mhm. ada show director-nya sih sebenarnya yang jadi kita mau bikin ini sama seperti bikin pertunjukan event di panggung sama gitu ya. Ada yang ngatur Mhm cahaya, ada yang ngatur mhm. panggung, ada stage director-nya gitu kan. Kemudian Mhm. ada sutradara gitu.
Terus kemudian, nah satu hal yang nggak bisa kita achieve itu adalah musik. Kita nggak bisa membuat musiknya live karena terlalu sulit untuk mensinkronkan para pemain gamelan itu dalam satu situasional yang bersamaan. Sehingga khusus untuk musiknya kami tapping. Gitu. Oke. Jadi memang tapping, sebelumnya sudah di tapping. Jadi yang membuat acuan kalau misalnya kita di panggung, para pemain itu acuannya adalah sutradara di bawah kan. Oke, ini mengarahkan gitu. Nah, kalau di Zoom acuan para pemain itu adalah tempo musiknya. Jadi Oke. kalau misalnya ada suara gong gini, ini harus bagaimana? Ketika ada suara tempo dipercepat dan ketukan ketiga dia masuk gitu. Nah, itu yang menjadi penjaga Waduh. alurnya musiknya. Itu butuh exercise yang luar biasa, mesti diulang-ulang gitu ya sampai dapat timing yang Iya, pas. sangat Oke. karena Nat Geo bukan ahli dalam pertunjukan seni gitu. Wayang orang Barata tidak terbiasa dengan menggunakan aplikasi Zoom gitu. Iya, Jadi iya. bahkan beberapa device-nya aja kita kesulitan gitu ya. Ada yang kemampuan audionya tidak sama, Oh, betul. visualnya juga ada yang mereknya beda-beda sehingga kualitasnya beda-beda gitu ya. Belum kendala Sehingga sinyalnya. sinyalnya aman. Oh, Jadi gini, aman. Oke. lucunya adalah si wayang orang Barata itu tinggal di satu perkampungan yang sama di Sunter. Di Oke. Sunter, jadi memang di situ ada komplek Barata namanya gitu. Yang mereka lakukan adalah pada saat malam pertunjukan, anak-anak mudanya ngumpul mengelilingi si satu RT tadi, satu atau RW lah, satu RW kita katakan. Satu RW, dan mereka semua menginstruksikan bahwa semua rumah wifi-nya harus mati kecuali yang main wayang. Oh, wow. Jadi Memang sudah ada diatur sedemikian rupa ya. dan di setiap jalan masuk itu dipalang sama anak-anak muda. Motor nggak boleh lewat karena suaranya nanti masuk. Wow, kerjasamanya Uh, luar biasa. uh, Ini kan uh, tantangannya pasti luar biasa, bukan ya. hanya bagi teman-teman Nat Geo yang belum pernah mengadakan pertunjukan seni ya, tapi juga bagi mereka para pelaku ini, itu kan yang namanya biasanya pentas bertemu gitu ya, kita bisa membaca mimik secara langsung gitu ya, tanpa ada delay, biasa ada sentuh dan lain sebagainya, sementara ini semuanya online nih. Gimana tantangannya yang dihadapi oleh mereka nih, Mas Didi? Uh, Adakah mereka curhat mereka gitu? Iya, mereka awalnya sangat terharu ya pasti ya, terharu banget karena masih ada yang memperhatikan nasib mereka gitu. Karena mereka selama ini juga udah cukup berteriak untuk bagaimana nasib kita bagaimana, kita ini sampai kapan kita nggak boleh manggung gitu ya. Dan setelah kita berikan konsepnya bahwa yang ingin kita lakukan adalah kita bukan mau membuat pertunjukan saja, tapi ini sharing knowledge sebenarnya. Perpindahan ilmu digital, saya pindahkan ke teman-teman Barata, silakan teman-teman Barata bikin pertunjukan sendiri. Namun teman-teman Barata waktu itu merequest, Mas jangan ditinggalin, temenin kita sampai selesai ya gitu. Jadi emang agak berpindah rencananya. Waktu itu kita hanya udah bisa pakai Zoom, silakan pikirkan sendiri ya. Tapi ternyata teman-teman Barata, Mas temenin kita sampai ini finish, sampai selesai gitu ya. Oke Mas, siap, kita komit kok gitu ya, kita komit dan akhirnya kita bisa melangsungkan pertunjukannya gitu. Jadi tapi emang itu sharing knowledge-nya tuh, waduh itu perjuangan banget sih. Tapi dan sekarang mereka udah itu jadi selebriti gitu ya, manggung di Zoominar mana-mana gitu dan buat kita di situ keberhasilan kita, bukan keberhasilan satu pertunjukan itu sendiri, tapi buat kita adalah bagaimana mereka bisa berdiri dengan sustainability plan yang udah kita ajukan. Karena berikutnya udah kita susun programnya, bukan hanya pertunjukan ya. Bagaimana si pemain gamelan bisa bikin kelas online untuk anak-anak main gamelan dan mereka bisa jualan gamelan. Lalu kemudian bagaimana mereka bisa jualan merchandise. Lalu bagaimana mereka buka kursus online make up untuk pertunjukan wayang. Itu adalah revenue baru yang bisa dimiliki oleh wayang orang Barata yang tadinya mereka tidak miliki gitu. Jadi, buat kita sebagai media, tugas kita adalah transfer knowledge, melakukan kalau bisa dibilang community development gitu ya. Bagaimana kita mendevelop community berbasiskan pengetahuan yang kita punya. Oke, baik. Nah, tapi sebelumnya saya penasaran nih, Mas. Sanggar Wayang Orang Barata. Ada sekitar hampir 200 orang di sana. Ini sebelumnya mereka memang rutin mengadakan pementasan Rutin. begitu?
Oke. Rutin. Mereka punya gedung sendiri di Senen. Tiket masuknya itu 50.000 kalau nggak salah ya, satu kali pertunjukan. Mhm. Dan mereka itu biasanya satu kali pertunjukan bisa generate sekitar 50-an orang penonton. Oh, wow, Eh, lumayan ya? iya, lumayan, dan itu menghidupi. Tapi kan hari ini mereka 3 bulan hilang sama sekali. Dan Mhm. kemarin waktu kita bikin pertunjukannya kan donasi Mhm. donasi serta harga tiket masuk gitu ya, Mhm. untuk menonton pertunjukan daring tersebut gitu. Alhamdulillah kemarin buat mereka terkumpul sekitar 100 juta sih akhirnya Wow. gitu. Oh, begitu. Dan itu rasanya sebuah community development itu berhasil kalau misalnya mereka bisa merasakan kebermanfaatannya kan. Nah, Betul, penerimaan uang dalam bentuk uang donasi dan harga tiket masuk seperti wayang orang daring kemarin, itu adalah bukti kebermanfaatan yang mereka rasakan langsung, tidak nunggu gitu ya. Jadi sehingga sustainability itu bisa lebih terjaga ketika kebermanfaatannya langsung. Nah, Mhm. itu. Mhm. Dan kemarin mereka baru menemui bahwa kalau misalnya di gedung orang wayang barata di Senen, itu kan penontonnya ya dalam lingkaran yang sama. Mhm. Artinya apa ya, variabel penontonnya itu nggak luas. Memang orang-orang yang gini, orang-orang yang memang punya energi dan punya waktu datang ke sana. Artinya kan Mhm. itu udah punya ketertarikan yang tinggi ya. Sementara waktu kita bikin daring, mereka baru menyadari bahwa penonton wayang orang itu bukan hanya penikmat wayang orang. Orang-orang yang pengen tahu, belajar, belum pernah lihat sebelumnya itu jauh lebih banyak gitu. Mhm. Belum lagi Mhm. kita bicara kemarin penontonnya ada dari Dubai, ada dari Jerman, ada dari Singapura. Orang-orang Indonesia yang tinggal di luar Indonesia yang kangen Yes. sama Indonesia. Nah, itu juga banyak loh orang-orang itu di luar sana yang menjadi target audiensnya digitalnya wayang orang mestinya. Mhm. Mhm. Nah, oke, ini kalau setelah akhirnya, kemarin sudah, apa namanya, selesai begitu ya, antusias bagaimana? Tanggapannya bagaimana dari masyarakat? Eh, Tanggapannya sih buat kita itu Zoominar dengan peserta terbanyak ya, hampir 1.000. Kalau misalnya kita buka room-nya terus itu 1.000, hampir 2.000, 1.700-an orang yang in and out gitu ya. Mhm. Mhm. Kalau udah masuk, sinyalnya jelek, ketendang, nggak bisa masuk lagi, ngomel Iya. di sosial media. Mas, saya ketendang nggak bisa Oke. masuk lagi. Ya gimana, kita nggak bisa apa-apa gitu. Karena emang ruangannya sudah penuh gitu. Jadi emang, dan engagement rate-nya gila-gilaan. Wow. Jadi permintaan untuk kemudian melanjutkan pertunjukan lagi itu juga nggak berhenti sampai sekarang gitu kan. Kapan lagi yang bikin yang lebih lama, bikin yang lebih ceritanya berbeda lagi, bikin yang lebih banyak pelakunya, pelakonnya lebih banyak gitu ya. Itu sudah datang Mhm. ke kita gitu, banyak banget. Dan Kalau apakah akan dibuat lagi nih, Mas, bersama mereka kembali gitu, dengan uh, cerita yang lain gitu? pengen sih, cuman sebenarnya gini, kayak kemarin kita kita berterima kasih sama Wayang Orang Barata, Mas, udah ya, sukses ya, terima kasih. Silahkan Mas pikirkan untuk bisa bikin pertunjukan sendiri. Mereka, oh jangan dong Mas, nggak boleh, Nagio harus harus tinggal sama kita terus, bikin pertunjukan terus gitu kan. Nah kitanya yang ngomong, lah kita bukan bukan lembaga yang harus terus-menerus membuat pertunjukan wayang. Kita nggak boleh, malahan sebenarnya. Mhm. Tugas Mhm. kita adalah bagaimana memastikan mereka bisa melakukan pertunjukan sendiri. Jadi kemarin akhirnya kita bilang sama teman-teman Wayang Orang Barata, Mas, yang kedua, ketiga kita dampingi, pasti kita dampingi. Tapi kita pengen inisiatifnya datang dari teman-teman Wayang Orang Barata gitu. Oke. Nah, tadi, dari si penonton-penonton itu apakah didominasi oleh orang tua atau justru malah orang muda Enggak, nih yang banyak? ada anak kecil umur 8 tahun kalau nggak salah dari Semarang gitu. Oh, iya? Dan dia pengen belajar, pengen ikutan berikutnya. Nah, Mhm. oh iya, rencananya berikutnya kita akan bikin wayang 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 orang anak. Oh, begitu. Uh, Sudah ada dari Barata juga atau Udah bagaimana? dari kita ya berdua sama orang-orang Barata, kita pengen untuk berikutnya pertunjukan wayang ini bukan dilakukan sama orang Barata, Mhm. tapi bagaimana orang tua bisa mengikutkan anak-anaknya belajar wayang orang. Dari Mhm. hasil pelajaran itu nanti anak-anak itu akan menjadi pemain wayang pertunjukan berikutnya. Jadi Mhm. pemainnya dari audiens, bukan dari wayang orang. Wayang orang akan berdiri di belakang sebagai sutradara dan pengarah gaya.
Nah, pengen nanya nih targetnya sebenarnya apa? Apa yang diharapkan Mhm, dari teman-teman Nat Geo begitu ya dengan adanya mhm. pertunjukan semacam ini? Targetnya kalau kita sebenarnya cuman satu, pelestarian budaya. Bagaimana pelestarian budaya ini bisa juga beriringan dengan perkembangan teknologi, dengan akselerasi digital. Nah, disitulah misi dan perannya Nat Geo hadir gitu ya. Bukan sebagai penampil, bukan sebagai pembuat pembuat pertunjukan seni, tapi buat Mhm. kita adalah ketika para pelaku-pelaku seni tadi bisa Mhm. punya exit plan dan bisa punya sustainability plan terkait dengan pelestarian budaya. Oke, jadi memang, apa namanya, kita harapkan juga ke depannya yang seperti ini akan terus bisa berlangsung karena ini juga Iya, akhirnya memancing kreativitas banyak orang, banyak pihak, termasuk juga iya, mereka mungkin banyak sekali mungkin sanggar-sanggar di luar sana Mas Didi, selain betul, betul, sanggar Mas, wayang orang Barata juga di sana yang mungkin juga betul. akhirnya bisa memiliki ide untuk memikirkan pertunjukan semacam Iya, ini, gitu ya. buat Oke. kita menjadi trigger itu lebih baik daripada kita bekerja untuk satu hal terus menerus gitu. Dan Karena tidak masalah juga di copy ya nantinya Mas Didi ya? kita malah senang untuk di copy, malah kita bilang bahwa ayo dong berikutnya teman-teman teman-teman yang punya kemampuan audio visual, teman-teman kemampuan seni pertunjukan, bantu teman-teman wayang orang gitu. Jadi kolaborasilah dengan mereka gitu. Yes, yes, betul Mas Didi. Ini wayang orang yang, kemarin ditampilkan ini judulnya adalah Sirnaneng Pagebluk. Saya orang Jawa jadi saya ngerti ya. Temanya pandemi begitu ya Mas Iya, Didi ya. iya, iya, Nah iya, ini iya. pemilihan temanya ini dari teman-teman, Sanggar Barata atau memang dari Natio? Dari teman-teman Barata. Jadi emang pertunjukan wayang wong itu kan ada ini ya Mbak ya, ada aturan-aturan baku gitu ya kan nggak bisa sembarangan juga ya wayang itu Mhm. dilakukan. Jadi ada aturan-aturan baku yang kita nggak paham. Jadi memang untuk jalan cerita, untuk kita hanya memberikan Mas bisa nggak ya disangkutkan dengan keadaan situasi Pagebluk hari ini. Oh bisa Mhm. Mas, tetap dengan menyesuaikan kaidah-kaidah penyelenggaraan wayang wong gitu, wayang orang. Nah, itu mereka yang kreatifnya dari mereka sih, Mbak. Oke, memang mereka, maunya memang, relate dengan keadaan yang sekarang Mas Didi ya? Iya, Aha, tanpa mengenai keluar dari kaidah-kaidah penyelenggaraan wayang orang gitu ya. nah, ini sampai akhirnya tadi saya sempat singgung bahwa ini akhirnya mendapatkan rekor muri, Mas Iya, ya. Ini, iya. pentasnya 20 menit dan berhasil memecahkan rekor muri. Ini bagaimana ceritanya nih? Sampai akhirnya bisa mendapatkan Eh, tadi dikoreksi bukan bukan pertama kali di Indonesia, pertama kali di planet ini kayaknya. wow, lebih masif lagi ya. Iya, karena nggak ada yang cukup punya niat untuk memanfaatkan Zoom untuk pertunjukan wayang kayaknya cuman kita yang cukup gila untuk memikirkan itu kayaknya waktu itu. Cukup gila, tapi juga akhirnya diapresiasi dengan segitu baiknya sampai Untungnya mendapatkan kita bisa muri. melewati tantangan, kalau nggak konyol banget kan. Oke, sebelum cerita mengenai murinya sampai dapat muri nih Mas, Heeh, proses semuanya heeh. dari mulai ide sampai dengan eksekusi dan selesai, ini berapa lama Mas Didi? Total bisa saya bilang total 3 bulan lah ya, kira-kira. 3 bulan untuk sampai semuanya Iya. bisa, sinkron Oh, sampai dengan tapi kalau dari diskusi awal bisa 5 bulanan, karena kita udah dari bulan April itu kita udah mulai eh, diskusi-diskusi gitu ya. Kita nyari data ke teman-teman wayang orang Barata gitu ya, nanya-nanya gimana Mas situasinya, biasanya kayak gimana sih, terus kemudian kita mencoba untuk mengidentifikasikan masalahnya dulu gitu, baru kita bisa berpikir untuk mau bikin apa kan. Oke. Jadi ya Nah, sekitar totali bisa 5 bulanan kali ya. 5 bulan ya dan ya, worth the time lah Mas, akhirnya bisa mendapatkan rekor muri. Nah, bagaimana ceritanya nih? Kebetulan Mas Jaya Suprana itu kan juga penikmat wayang ya. Mmm, Mas Jaya dan istrinya itu penikmat wayang. Jadi mhm, waktu itu dia terpapar sama poster kita gitu yang kita sebarkan di sosial media. Terus oke. kemudian, nah Mas Jaya itu nanya ke teman-teman wayang orang Barata, ini sama Nagio mau bikin pertunjukan. Iya Mas, ini mencoba untuk bikin pertunjukan lagi pakai daring gitu. Wah, ini harusnya dapat rekor dong, saya nggak pernah lihat sebelumnya ada Ah hah, pertunjukan wayang orang daring seperti ini gitu. ah hah. Langsung dibuatin plakatnya, kita dikirimin gitu. Kita juga di grup aja kita yang wah ini kita Mhm. nggak pernah mengharapkan ini sebelumnya, dan buat kita itu aja sih
icing on the cake gitulah, apa namanya, Yes. emang gembira banget lah kita dapat prestasi semacam itu ya. Oke, congratulations anyway gitu untuk teman-teman semuanya, untuk Natgio dan juga teman-teman Sanggar Wayang Orang Barata tentu saja. Nah ini Mas Didi, saya melihat ini kan sekarang sudah berubah nih masanya. Dipaksa berubah karena pandemi gitu ya, semuanya beralih. Even konser pun sekarang juga digital gitu. Iya. Festival juga dilaksanakan digital. Even yang Iya. orang nggak kepikiran bisa secara digital pun berlangsung dilakukan secara digital. Apakah Mas Didi juga melihat ini akan menjadi tren ke depannya, atau setelah pandemi ini selesai, vaksin sudah ada, ya sudah ini akan ditinggalkan begitu saja? Menurut pandangan Mas Didi gimana? Enggak sih. Menurut saya ini akan menjadi sebuah standar apa ya? Kalau saya suka bilang bahwa Pageblok ini kan mengakselerasi transformasi digital kita gitu ya. Bahkan kita di Natgeo aja banyak terbuka matanya dan pandangan kita terhadap situasi kita sebelumnya gitu ya. Bagaimana kita melupakan memanfaatkan digital untuk bisa merich lebih banyak orang. Agak ironinya adalah thanks to Pageblok juga, karena dengan keadaan seperti ini kita dipaksa belajar, kita dipaksa bereksperimen gitu ya, dan menurut saya nggak akan hilang sih apa yang inisiatif yang timbul hari ini karena Pageblok akan tetap bertahan, karena cara kita hidup pun pasti akan berubah secara permanen. Satu perubahan cara hidup yang akan tinggal, akan permanen bersama kita. Jadi ya menurut saya inisiatif-inisiatif seperti digital seperti hari ini itu akan tinggal sih, akan terus ada, jadi nggak akan hilang gitu menurut saya, karena itu adalah satu kebutuhan hidup yang baru yang udah kita ciptakin dan akan terus bersama kita di tahun-tahun ke depan. Teman-teman kita di Natgeo lebih produktif bekerja dari rumah. Hubungan dengan keluarga jadi lebih baik gitu, karena sebelumnya kita menghabiskan waktu lebih banyak di kantor daripada bersama keluarga, sekarang most of the time kita sama keluarga dan kita tetap produktif bekerja gitu. Jadi buat saya ya tadi Pageblok telah mengakselerasi transformasi digital kita, termasuk cara kita bekerja gitu ya. Walau memang tidak semuanya bisa dilakukan secara begini gitu ya, kayak ada beberapa kayak liputan ya tetap harus liputan gitu kan, mencari sumber informasi tetap ada di luar sana gitu ya. Yes. Kayak gitu. Dan sebenarnya Mas Didi masih melihat nggak sih ada banyak hal sebenarnya bisa dikulik gitu melalui digital ini gitu. Seperti halnya Kita baru sampai di kulitnya, Ra. Belum nih kita belum nah, apa nih menggali benar-benar. kira-kira kalau Mas Didi ngeliat nih apa yang sebenarnya bisa digarap loh secara digital gitu sebenarnya? Banyak banget ya, kita baru ngomong seni gitu ya, konservasi dan lain-lain itu belum sangat belum, kita belum menyentuh isunya ke lebih banyak orang memanfaatkan digital. Kita baru fokus sama fisik gitu ya. Kita misalnya permasalahan hutan gitu misalnya. Kita baru fokus sama keadaan kondisi hutannya. Padahal yang lebih penting adalah perilaku keseharian kita dimanapun kita berada gitu ya. Nah, pengetahuan itu kan hari ini sudah tidak bisa terbatas sama tempat, dimanapun kita melakukan edukasi itu bisa gitu ya. Kita berdonasi pohon untuk ditanam di Kalimantan itu sudah tidak ada batasan lagi gitu. Bisa belajar soal badak dengan peneliti-peneliti. Jadi bagaimana peneliti-peneliti kita misalnya nih, salah satunya adalah bagaimana akselerasi digital ini juga ditanamkan di para peneliti-peneliti kita, sehingga mereka bisa live streaming, bisa kelas outdoor dari tempat yang mereka meneliti gitu ya. Itu juga banyak banget sih sebenarnya yang belum kita manfaatkan. Kalau misalnya kita bicara revolusi industri, Indonesia tuh masih revolusi industri 1.0 gitu. Jadi sementara di dunia udah 4.0 gitu kan. Teman-teman di Jerman udah bisa bikin capung untuk mengikuti rute terbangnya capung untuk meneliti tentang ekosistem, tentang keanekaragaman hayati. Udah sampai sana gitu. Kita tuh belum, kita masih pakai layar putih di hutan, pakai sorot lampu nangkap serangga. Nah, itu kita teliti satu-satu. Ya itu adalah metode yang harus dilakukan, tapi rasanya bisa lebih efisien, bisa lebih reach-nya lebih besar kalau kita bisa memanfaatkan transformasi digitalnya. Gitu. Mas Didi mungkin bisa memberikan suntikan semangat dan juga pesan-pesan mungkin untuk anak-anak muda yang juga ingin kreatif seperti Mas Didi dan tim begitu dalam masa pandemi ini, bahwa segala sesuatu sebenarnya bukannya tidak mungkin dilakukan,
di masa pandemi ini begitu. Baik secara digital begitu tadi, Sanggar Wayang Orang Barata akhirnya bisa melakukan pertunjukan secara digital. Mungkin silakan Mas Didi bisa memberikan inspirasi bagi anak-anak muda. Kalau berbagi cerita aja deh, berbagi cerita atau karena menurut kita nggak hebat sih untuk bikin itu gitu ya, karena kita fokus sama kontribusi. Gini deh, kalau misalnya kita fokus sama kontribusinya atau kita berupaya mau ngapain sih gitu. Kalau kita cuma mau nyari voice, lupakanlah gitu. Karena memang kita akan bertarung dengan jutaan orang lainnya yang hari ini semuanya berlomba-lomba membuat konten untuk mencari voice. Tapi kalau misalnya kita fokus sama apa yang kita kerjain, untuk kita mau ngerjain apa, kita mau menghasilkan apa secara real gitu ya, secara kontribusinya buat orang lain, bukan buat kita gitu. Kita nggak memikirkan waktu itu bahwa kita mau nambah follower berapa ya bikin pertunjukan wayang ini. Enggak, jangan berpikir kayak gitu. Jadi bagaimana mereka bisa hidup. Sekarang kita lagi menikmati tuh wayang orang Barata, jadi dari narasumber di sana, di sini, di mana-mana gitu. Dan pada akhirnya semua voice itu balik kok ke National Geographic. Jadi paling penting adalah buat anak-anak muda sekarang adalah pikirkan kontribusi kita buat sekitar. Jangan berpikir untuk fame and famous-nya gitu, tapi lebih kalau lo berkontribusi terhadap orang lain, percayalah satu hari someday sooner or later suaranya akan balik ke lo juga gitu. Kita sih percaya itu sih, Pak. Jadi fokus sama permasalahannya dan fokus sama actionnya gitu ya. Bagaimana kita harus melakukan sesuatu. Oke. Nah, ini karena kan sekecil apapun pasti membawa dampak. Sekecil apapun pasti ada dampak. Oke. Lebih baik kecil daripada tidak melakukan apapun sama sekali, begitu ya? Iya. Baik, Mas Didi. Nah, ini kan kita setelah habis memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ya, yang juga akhirnya dilakukan secara digital juga begitu. Iya. Nah, menurut Mas Didi, saran dan masukan apa ya yang diharapkan untuk para pegiat seni tradisional di tanah air? Silakan, Mas Didi. Kalau saya bukan melihatnya dari saya pegiat seninya ya, tapi pegiat seninya itu banyak banget loh, Ra, sebenarnya. Yang peduli, yang sudah melakukan banyak hal untuk seni Indonesia itu banyak banget. Nah, sebenarnya buat kita adalah yang lebih penting bagaimana anak-anak muda sekarang di digital atau di netizen lah gitu ya. Lihat kembali ke seni-seni tradisional kita deh. Gitu, karena mereka butuh suaranya kita, mereka butuh keterlibatan kita gitu ya. Satu hal yang kita merdeka udah 75 tahun kita merdeka, negeri ini kekurangan narasi. Cerita dari kita nggak punya narasi, kita nggak punya dokumentasi narasi yang baik. Sehingga kalau misalnya semua followers sosial media hari ini yang berpuluhan juta itu bisa kembali memulai untuk bercerita dari negerinya, dari kawasannya, itu saya rasa itu yang dibutuhkan sama Indonesia hari ini sih. Mungkin bukan kekurangan aja, tapi ceritanya banyak tapi tidak dibawa ke permukaan itu tadi yang masih tidak diceritakan kembali gitu. Tidak diceritakan kembali, betul sekali. Nah, itu tugas kita ya. Benar. Dan kita mampu dengan transformasi digital seperti sekarang dengan platform digital itu sangat bisa dan sangat bisa memajukan daerah-daerah lain gitu. Maybe it's time gitu, malah mungkin sekarang waktunya untuk kita bisa lebih konsentrasi untuk memikirkan itu begitu ya. Iya. Ya harusnya kita ceritanya harus digali dari kita, karena cerita itu harus mulai dari tempat kita berpijak, bukan kita berpikir saya mau ke Papua, saya mau ke Ambon, saya mau ke Aceh, nggak usah jauh-jauh dulu gitu. Di sekeliling kita ada apa, itu ceritain dulu. Oke, baik. Wow, sangat menginspirasi sekali Mas Didi perbincangan kita pada hari ini. Ini dari mulai kita membahas transformasi digital dalam kesenian wayang gitu ya, sampai akhirnya kita bisa menggali ternyata banyak sekali potensi yang bisa kita buat sebenarnya dari sisi kreatif ya. Kalau kita mau, sedikit pun akan memberi impact pasti. Yes, terima kasih Mas Didi untuk waktunya pada hari ini, pada kesempatan ini. Mudah-mudahan berinspirasi untuk seluruh teman-teman Ideation, terutama juga para pegiat seni agar terus mau berkarya dalam kondisi adaptasi kenormalan baru seperti saat ini. Saya Rara Kalesar mengucapkan terima kasih untuk Mas Didi Kasim yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang di InnoShare yang ketiga ini. Terima kasih Mas Didi. Terima kasih Rara.
Makasih Yes, Rara, sehat-sehat. sama sehat selalu Mas Didi. Salam untuk teman-teman di National Geographic. Dan Siap. saya Rara Kalesaran pamit dari InnoShare yang ketiga. Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye.